Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di sini gue akan ngomongin semua hal seputar game, khususnya game-game jadul yang populer di awal tahun 2000-an. Gue akan ngomongin game-game warnet, game-game Facebook, dan masih banyak game lainnya untuk lu semua yang dengerin nostalgia tentang game yang pernah lu mainin dulu. Nah, untuk orang yang mungkin gak ngerasain atau gak tahu dulu main game itu kayak gimana, lu juga tetap bisa nonton video ini dan mungkin itu bisa ngebantu lu buat ngebayangin dulu game itu kayak gimana. Di video kali ini gue mau membahas tentang beberapa game Facebook yang pernah populer di zamannya, khususnya di awal tahun 2000-an. Kalau lu semua ingat di zaman itu Facebook adalah salah satu media sosial yang mengglobal dan banyak banget penggunanya. Mulai dari orang yang pakai itu untuk pertemanan, untuk ketemu orang baru, berjejaring, sampai yang pakai itu untuk main game doang. Nah, di video kali ini gue akan ngebahas 5 game Facebook yang pernah populer di zamannya dan sempat rame dimainin. Untuk lu yang pernah mainin juga atau yang inget, jangan lupa like video ini, tinggalin komen, dan subscribe channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, silakan tonton videonya. Game pertama yang mau gua bahas di list ini adalah game Ninja Saga. Ya bener, game turn-based combat yang populer banget di awal tahun 2000 ini adalah salah satu game kesukaan banyak orang pada zaman itu yang main Facebook. Gimana nggak? Selain game ini yang memang mencopi banyak banget elemen dari serial manga dan anime terkenal Naruto, tapi game ini juga adiktif banget. Di sini lu berperan sebagai seorang ninja baru yang akan belajar gimana caranya jadi ninja. Lu akan belajar skill-skill yang di sini disebut dengan nama jutsu. Nah, semua jutsu ini nantinya bisa lu pakai untuk berantem lawan musuh-musuh yang disediain di game itu, atau bisa juga lu pakai untuk lawan temen lu sendiri yang juga mainin game ini. Terus, jutsu yang ada di game ini sendiri pun dibagi ke dalam beberapa kategori. Nah, kategorinya itu nanti dibahasain sebagai elemen. Ada elemen api, air, angin, petir, dan tanah, persis sama yang ada di Naruto. Nantinya lu bisa kombinasiin deh semua jutsu itu buat ngalahin musuh. Kalau secara gameplay sebenarnya game ini cukup sederhana. Lu nanti akan ketemu musuh dan lu akan nyerang secara bergantian. Nanti akan ada semacam penunjuk untuk siapa yang bisa nyerang duluan. Nah, siapa yang berhasil bertahan dialah yang menang. Terus karena di game ini kita bisa pakai jutsu dengan berbagai elemen, kita juga bisa pelajari setiap kelemahan musuh yang kita hadepin dari elemen yang mereka pakai. Karena setiap elemen itu punya kelemahan dan punya kekuatannya sendiri. Terus hal lain yang menurut gue bikin game ini populer banget pada zamannya adalah karena beragamnya barang-barang dan peralatan atau equipment yang bisa lo pakai. Terus ada juga tuh beberapa barang yang ada dan cuman bisa lo beli, dan dibeli pakai duit asli. Nah, disinilah para sultan bermain. Orang-orang yang waktu itu udah punya duit biasanya akan gak segan-segan ngeluarin uang mereka untuk beli equipment yang paling overpower pada zamannya. Game kedua yang gua bicarain adalah game Pet Society. Game life simulator ini menurut pengalaman gua juga cukup populer pada zamannya. Gua jelasin dikit, di game ini kita memelihara seekor binatang yang bisa kita dandani dan rumahnya kita bisa dekorasi. Bertolak belakang dengan game sebelumnya yang mana temanya adalah berantem, game ini justru temanya adalah pertemanan. Di game ini kita akan memelihara seekor binatang dan hidup seolah-olah jadi binatang tersebut. Kita bisa mandiin dia, kasih dia baju, ganti gaya rambut dan bermain bersama dia juga. Fitur game ini juga cukup banyak pada zamannya. Ada tempat yang seperti kota kecil di mana di sana kita bisa berkunjung ke rumah teman-teman kita, bisa ke stadion, dan berbelanja ke beberapa toko juga. Kalau menurut gua yang bisa bikin game ini asik banget pada zamannya adalah keberagaman barang-barang yang bisa lu peroleh untuk lu pakai dekorasi rumah dan dekorasi si binatang peliharaan itu. Nah, hal lain yang menurut gua bikin game ini cukup rame pada zamannya adalah karena gambarnya yang imut-imut dan bagus untuk dilihat. Meskipun kalau dari standar sekarang grafis game ini termasuk jelek, tapi di zaman itu grafis gamenya cukup unik. 2 dimensi dan gambarnya juga lucu yang bisa bikin banyak orang bisa kepincut. Nah, gambar lucu itulah yang bikin rame karena bukan cuma cowok aja yang tertarik, tapi anak perempuan juga tertarik karena emang gambarnya imut-imut dan tema permainannya juga cocok untuk cewek. Terakhir yang bikin game ini menarik juga adanya update di setiap musimnya. Dulu kalau ada musim yang baru kayak musim salju atau Natal, musim Halloween itu biasanya ada update menarik yang emang disesuaikan sama musim itu. Biasanya sih ada dekorasi-dekorasi baru, barang-barang baru dan konten baru kayak minigame yang khusus untuk musim itu.
Sekarang kita ke game yang ketiga. Nah, kalau dua game sebelumnya itu adalah game yang diperuntukkan buat anak-anak, kalau game ini justru kebalikannya. Game ini sebenarnya menurut gue diperuntukkan bagi orang dewasa. Gimana gak, soalnya game ini emang mengandung unsur judi. Game apa itu? Ya, game Zynga Poker. Tetapi, game poker online yang cukup gede pada zamannya itu, sebenarnya gak cuma ngejangkit orang dewasa, tapi banyak anak-anak juga. Emang sebenarnya ini diperuntukkan buat orang dewasa, tapi entah kenapa banyak banget anak kecil di zaman gua dulu yang banyak mainin game ini juga. Penjelasan dari game ini juga sebenarnya cukup singkat. Ini adalah game poker online, udah itu aja. Meskipun game ini pakai nuansa judi tetapi beda dengan judul yang sekarang beredar di mana-mana, karena game ini emang pure game aja bukan judi sama seperti judul. Jadi kebanyakan orang yang gua tahu main game ini ya emang sekedar nyari hiburan sama kayak game pada umumnya aja. Meskipun begitu tapi bukan berarti gak ada orang yang gak manfaatin game ini buat nyari cuan. Nah, yang gue tahu dulu chip yang biasanya dipakai di game ini itu bisa untuk ditransfer ke orang-orang lain. Nah, kesempatan untuk transfer inilah yang bikin banyak orang nyoba-nyoba untuk jual chip yang mereka punya. Biasanya sih orang ngejualnya ke teman sendiri atau ke komunitas mereka-mereka aja. Dulu gue juga punya temen yang padahal masih kecil tapi entah kenapa dia jago banget mainin game ini. Terus, dia juga bisa menghasilin cukup banyak duit dari game itu yang ketika itu lumayan banget buat anak kecil pada zamannya. Terus terang gue sendiri sampai sekarang gak ngerti cara mainnya. Gue dulu pernah nyoba tapi selalu kalah. Gue emang gak pernah ngerti sih peraturan main poker dan emang gak mau ngerti juga soalnya menurut gue game ini ngebosenin. Tapi buat orang game ini tuh seru banget pada zamannya. Lanjut kita ke game keempat dan balik lagi ke game yang bertema santai dan slow. Game apa itu? Namanya Farmville. Game bercocok tanam ini rame banget pada zamannya dan bukan cuma cowok tapi cewek juga suka mainin game ini. Jadi mirip-mirip sama game Pet Society lah. Nah, di sini lu berperan sebagai seorang petani yang baru aja buka pertaniannya. Nanti di sini lu ditugasin untuk mengelola pertanian tersebut dan coba untuk mengembangkan pertanian itu. Caranya gimana? Ya dengan nanam tanaman dan ngejual semua hasil bumi yang lu dapetin, sebenarnya sesederhana itu aja. Pilihan tanaman yang ada di game ini juga beragam banget, mulai dari tanaman yang murah meriah sampai tanaman yang mahal banget, mulai dari tanaman yang bisa dipanen cuman setelah nunggu beberapa menit aja sampai tanaman yang perlu berhari-hari untuk ditanam dan dipanen. Selain tanaman di game ini kita juga bisa miara binatang ternak untuk nanti kita manfaatin dan bikin cuan juga. Pokoknya all about make money. Terus terang gue sendiri juga gak ngerti sih kenapa game ini tuh banyak banget peminatnya. Mungkin karena emang game ini santai banget buat dimainin dan nagih kali ya. Dan mungkin karena ada unsur duitnya kali. Ya, meskipun bukan duit beneran tapi siapa sih yang gak suka sama ide bisnis dan make money. Gue bisa bayangi orang-orang main game ini sambil ngebayangin diri mereka sendiri yang nanam tanaman itu dan ngasilin banyak uang gitu. Tapi di samping itu semua game ini salah satu game yang gue cukup nikmatin juga. Karena emang gak mempelanya santai dan lu bisa main game sambil ngelakuin hal lain. Biasanya sih sambil nonton video di YouTube atau sambil main game lain di PC yang sama. Selain itu, untuk orang-orang yang suka main game Harvest Moon, game ini cukup membantu mereka untuk nostalgia kali karena premisnya yang mirip. Akhirnya kita sampai ke game yang terakhir, game apalagi kalau bukan game Dragon City. Menurut gua ini adalah salah satu game yang paling sukses dalam sejarah Facebox selain Ninja Saga. Gimana enggak? Soalnya game ini salah satu game yang peminatnya banyak banget pada masanya. Hampir semua temen gua yang emang suka main warnet dan main game pasti juga main game ini. Meskipun mungkin ada yang noob dan ada yang jago. Nah, game ini sendiri adalah game turn-based combat yang ide utamanya mirip sama kayak game Ninja Saga gitulah. Tapi, ada hal lain yang bisa bikin game ini unik. Apa itu? Ya, kesempatan untuk lu mengelola desa atau kota yang berisi naga-naga yang nantinya akan lu pakai untuk berantem. Jadi beda dengan Ninja Saga yang lu cuma ngelola satu orang aja atau mungkin maksimal satu tim, di game ini lu bisa ngelola banyak banget naga sesuka hati lu. Jadi lu bener-bener diberikan pilihan sebanyak itu untuk pakai naga-naga yang lu punya untuk berantem. Nah, pilihan yang lu punya kalau main game ini gak berhenti di sana aja cuy. Soalnya di game ini ada yang namanya elemen. Jadi setiap naga tuh punya elemennya masing-masing dan setiap naga berelemen berbeda lu bisa kawinin untuk bikin naga baru yang unik yang punya elemen campuran. Di game ini terdapat 14 elemen utama, terra, api, laut, alam, listrik, es, logam, gelap, cahaya, perang, murni, legenda, primal, angin,
dan 7 elemen kuno, kecantikan, sihir, kekacauan, kebahagiaan, mimpi, dan jiwa, total 21 elemen yang dapat digunakan untuk melengkapi naga. Lu bayangin sebanyak apa kemungkinan yang bisa lu dapet dari 21 elemen itu. Makanya game ini sukses banget karena selain ada mode berantem yang sama dengan Ninja Saga, tapi ada juga mode melihara binatang atau naga kayak game Farmville, dan game ini juga nyediain banyak banget pilihan yang mungkin gak ada di game yang gua udah sebutin tadi. Itu aja video dari gua. Itu 5 game Facebook yang menurut gua populer pada zamannya. Lu sendiri mana game kesukaan lu? Jangan lupa tulis di komentar. Gua undur diri, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.